guys, welcome back di YouTube channel Shirasin. Nah, kali ini aku mau coba ngebahas berapa modal yang akan aku keluarkan untuk membuat paket kue kering dengan toples berukuran 600 ml. Nah, teman-teman, untuk membantu channel YouTube ini untuk menjadi lebih baik, bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment. Diutamakan sekali untuk teman-teman bantu aku untuk share agar informasi yang aku berikan itu menjadi lebih luas sehingga bisa membantu atau menginspirasi teman-teman yang baru mau buka usaha. Oke, gak usah lama-lama lagi. Jadi tampilan toples untuk jual kue kering ini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ada plastik segelnya, kemudian disegel lagi di sini, kemudian ada mereknya. Nah, aku nggak pakai merek yang sampai ngefull ya, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Jadi pada saat orang yang mau beli ataupun pada saat aku mau kirim produk ini, aku sudah bisa lihat dari sini aja ini kue apa gitu loh. Jadi aku lebih banyak pakai yang transparannya ini. Nah, untuk ini hanya untuk sekedar tag aja kue ini dari Shiriosin. Nah, untuk ukuran ini sendiri, ukuran toples ini adalah 600 ml, dimana kita tidak bisa memprediksi, teman-teman, kira-kira ini kuenya berapa gram, karena banyak sekali teman-teman yang tanya untuk ukuran kue yang 200 gram pakai toples yang berapa mili ya, untuk toples yang 500 kue 500 gram berapa mili ya. Jadi gini teman-teman konsepnya, aku jualan kue itu bukan main gramnya, jadi main toplesnya. Karena setiap kue kering itu pasti punya ukuran yang berbeda-beda, motif yang berbeda-beda. Misalnya kayak nastar. Nastar itu kalau kita masukkan ke dalam toples yang 600 ml ini, maka dia hanya bisa 250 sampai 300 gram. Oke, yang menggunakan 600 ml ini. Kenapa? Karena nastar itu berat gitu loh. Nah, kalau misalnya itu bisa 250 gram untuk sampai ke 1 kilo, aku rekomendasiin untuk toples yang 1200 ml ini. Oke, tapi aku pernah juga kejadian 200 untuk 1 kilo itu tidak bisa masuk ke sini yang 1200 ml, tapi dia ada lebihnya. Jadi ini bisa 700 gram nastar aku. Kemudian aku tambahin dengan toples 800 ml. Nah, ini baru jadi 1 kilo. Nah, maka dari itu teman-teman, mohon maaf banget aku nggak bisa jawab untuk kepastian gram-gramnya. Karena untuk konsep bisnisnya aku sendiri, aku jual kue itu bukan gram, tapi aku pakai ukuran toplesnya. Makanya setiap judul dari video-video aku itu mengenai kue yang aku jual menggunakan toples 600 ml. That's why kenapa harga kuenya aku, misalnya kue nastar atau kayak ini kue choco chip ini aku jual 30.000 per toples gitu loh, yang pakai 600 ml. Jadi semua jenis kue yang 600 ml yang toples ini, apapun jenis kuenya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini kuenya ada nastar, lidah kucing, speku, keju, kacang mete, salju, coklat, choco chip, satu kastangel, dan kue-kue lainnya itu yang menggunakan 600 ml. Saya hanya menjualnya dengan satu harga, yaitu 30.000 untuk saat ini, teman-teman ya. Kalau untuk harga juga aku nggak berani patok selamanya, karena kita tahu ya yang namanya bahan baku itu semakin hari semakin naik. Nah, ini adalah toples 600 ml. Oke, terus juga aku nggak berani jawab, teman-teman, ini belinya di mana, harganya berapa, itu aku nggak berani jawab. Karena masalahnya kayak gini, aku coba contohin ya teman-teman. Jadi aku beli ini online ya. Online itu untuk toples yang 600 ml itu minimal order 10 toples. Nah, kalau misalnya harga toples, karena kan kalau kita belinya online itu biasanya harganya lebih murah dibandingkan di kota kita, ya kan? Tapi teman-teman, mana yang lebih baik, beli online atau beli di kota kita? Oke, aku akan coba contoh ilustrasinya, jadi teman-teman bisa memutuskan sendiri. Jangan di skip-skip ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyimak untuk ini.
Jadi toples yang aku beli ini untuk yang ukuran 600 mili ini harganya 2.200 per toples. Oke. Nah, karena minimal ordernya adalah 10, berarti untuk toplesnya sendiri modal aku adalah 22.000. Oke. Ini baru untuk modal toplesnya aja, teman-teman. Tapi ada yang namanya bubble wrap. Biasanya toko itu hanya akan mengirimkan produknya berdasarkan packaging yang seadanya, ya kan? Karena biasanya mereka harga murah hanya menghitung toplesnya saja, teman-teman. Tidak menghitung tidak termasuk, maksud saya, tidak termasuk dengan packagingnya atau bagaimana cara dia transfernya. Jadi kemungkinan produk ini akan penyok atau lain sebagainya di jalan itu bukan tanggung jawab penjual. That's why kenapa di setiap keterangannya mereka selalu mengatakan gunakan bubble wrap lebih gitu loh. Karena untuk penjual sendiri, teman-teman ya, penjual sendiri itu butuh modal untuk bubble wrap. Jadi untuk toples ini sendiri mereka punya modal yang beda, dan bubble wrap itu juga beda, teman-teman. Jadi mereka jual toplesnya, mereka jual bubble wrapnya. Kalau misalnya harganya lebih tinggi, berarti packaging pengemasan pengirimannya juga sudah termasuk dengan bubble wrap ternyata. Gitu cara konsep bisnisnya, teman-teman ya. Jadi harga itu menentukan seperti apa kualitas produk yang akan kita gunakan. Oke. Jadi saya cuma punya modal 22.000 untuk 10 toples. Nah, 10 toples ini dikirim ke Palembang, teman-teman, tempat saya ya. Dan itu seberapa jauh dari toko ke sini. Nah, biasanya toples pada saat di pengiriman produk pihak pengirim itu tidak mau lihat cuman berat atau besaran, karena kita mengirim toples ukuran beratnya itu pasti tidak sampai 1 kilo, teman-teman. Apalagi kalau cuma 10, tidak sampai 1 kilo. Jadi biasanya toples itu pakai kargo. Jadi kargo itu lebih murah. Atau teman-teman bisa pakai yang biasa tapi kena misalnya 22.000 untuk ongkosnya. Kalau misalnya teman-teman punya voucher ongkir gratis, bagus gitu ya. Jadi katakanlah untuk ongkirnya itu 22.000 ya, teman-teman. Kalau aku posisi nggak punya ongkir, terus aku tambahin bubble wrapnya. Bubble itu biasanya ada yang 2.500, ada yang 3.500. Kalau misalnya aku biasa minta kirim 100 toples, itu biasanya aku pakai yang 3.500. Tapi kalau misalnya pakai yang 10 aja kayak gini, itu biasanya 2.500, ada yang 2.000. Katakanlah aku ambil yang 2.000. Oke, 5. Nah, aku punya modal 45.000 nyampe ke Palembang. Oke, tapi teman-teman, kita tidak akan pernah tahu bagaimana perjalanan toples kita sampai ke rumah, ya kan? Karena kurir itu bukan menjaga satu produknya kita saja, tapi juga banyak sekali orang yang menggunakan media sosial untuk belanja. Seperti yang teman-teman sadarilah bahwasanya saat ini media e-commerce atau jual beli secara online itu lebih besar ketimbang yang offline untuk saat ini. Nah, maka dari itu banyak sekali paket-paket tentunya. Oke, biasanya paket-paket itu akan ada rejectnya. Jadi misalnya kayak gini, teman-teman, mungkin bisa terlihat. Ini penyok bagian bawah. Oke, ini kita nggak bisa pakai, kita nggak bisa jual ini ya. Jadi katakanlah ini reject, dan ini menjadi tanggung jawab pembeli ya. Kalau resiko online kita tanggung jawab sendiri, jadi modal kita tidak mungkin 45.000. Oke, kemudian ada juga yang seperti ini ya. Kemudian ada juga yang tutupnya cacat seperti ini nih. Jadi tutupnya itu sudah seperti tergigit seperti ini. Ini tidak bisa, entah itu quality controlnya yang lepas atau seperti apa. Dan ada kalanya juga toples ini tidak sepenuhnya tertutup dengan rapat 100%-nya.
Jadi kita bisa punya manajemen risiko bisnis, bahwasannya kalau kita mau beli toples menggunakan online dengan normal, kalau misalnya semua barang produknya 100% bisa dipakai, berarti kita punya modal 45.000. Berarti kalau kita kalkulasikan 45.000 untuk modal awal satu toples itu 4.500 satu toples. Tapi kalau misalnya kita ubah kondisinya, kita manajemen resiko kan 50% 50% ya. Jadi 50% produknya itu reject, yang dimana kita bertanggung jawab sendiri atas rejectnya itu. Jadi katakanlah 45 berarti 22.500 ya kan. 22.500 ini yang bakalan reject, ini yang bakalan mengalami kerugian kitanya. Nah ini kita tambahin teman-teman 67.500. Inilah modal awal kita untuk toples aja. Jadi kita sudah sampaikan ke manajemen risikonya. Jadi modal kita kalau dia selamat semuanya 4.500. Kalau dia tidak selamat, ada yang reject, itu jadinya 6.750 per toples. Itulah teman-teman. Jadi aku belinya di mana? Belinya kalau banyak aku beli online, tapi kalau misalnya cicil sedikit-sedikit aku belinya di Palembang inilah. Karena kalau di Palembang ya harga untuk toples 600 ml ini seputaran 6.500 sampai 7.500. Ini untuk ukuran 600 ml. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi untuk cara menghitung berapa harga toplesnya, berapa modalnya, itu kira-kira seperti ini teman-teman ya, kalau untuk toplesnya sendiri. Nah kemudian bagaimana aku bisa tampilannya seperti ini, simak di video aku berikutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.